Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Sriwantini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan emosional serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nafisa Nur Salimah Ramadini dengan NIM 186247747. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tugas ujian akhir semester dengan tema membangun kecerdasan emosional di tempat bekerja yang saya kaitkan selama pengalaman saya sebagai guru PAUD. Oke, selanjutnya banyak orang beranggapan bahwa tentang terbesar seorang guru PAUD itu adalah menghadapi anak-anak. Padahal setelah saya terjun langsung di dunia pendidikan anak usia dini, saya menyadari bahwa tantangan terbesar kita itu justru datang dari kemampuan kita dalam mengelola emosi berinteraksi dengan orang dewasa. Sebagai guru PAUD, kami bekerja dalam tim. Setiap hari kami berkomunikasi dengan rekan kerja, pimpinan, dan orang tua murid tentunya. Perbedaan karakter, cara berpikir, hingga cara bekerja seringkali menimbulkan gesekan. Saya sendiri pernah berada di posisi ketika merasa usaha saya tidak dihargai. Sudah berusaha bekerja dengan maksimal, tetapi yang mendapatkan perhatian justru kesalahan kecil yang kita lakukan. Perasaan kecewa, sedih, bahkan marah tuh tentu muncul. Sedihnya namun dari situlah saya belajar bahwa emosi bukan untuk dipendam, melainkan emosi untuk dikenali, dikelola. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali emosi diri kita sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri kita sendiri, memahami emosi orang lain, dan berempati, serta mampu membangun hubungan sosial yang baik bersama rekan kerja kita. Dari 5 aspek tersebut, saya merasa 2 hal yang paling sering diuji dan dari pekerjaan saya adalah kemampuan mengendalikan emosi diri sendiri dan empati. Ketika menghadapi situasi yang memancing emosi, saya belajar untuk tidak langsung bereaksi pada detik itu juga. Saya mencoba diam sejenak, mengambil napas, lalu bertanya kepada diri sendiri, apakah respon yang akan saya berikan nanti akan menyelesaikan masalah atau justru memperbesar masalah. Saya juga belajar melihat dari sudut pandang orang lain. Bisa jadi rekan kerja saya yang bersikap kurang menyenangkan sedang memiliki tekanan yang mungkin tidak saya ketahui. Empati tidak selalu berarti membenarkan sikap seseorang, tetapi kita cukup memberi ruang dan memahami sebelum kita menghakimi atau memberi solusi seperti itu. Hal lain yang saya pelajari juga pentingnya komunikasi yang sehat. Saya lebih memilih menyampaikan sesuatu secara langsung dengan bahasa yang baik daripada membiarkan terus berlarut sampai kesalahpahaman itu terjadi dan berkembang, bahkan bisa jadi menjadi gosip atau menjadi prasangka buruk. Karena komunikasi terbuka jauh lebih membangun daripada saling menyalahkan. Sebagai guru PAUD, saya percaya bahwa anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang kami ajarkan, tetapi dari siapa kami itu sebagai guru. Mereka melihat bagaimana ketika guru berbicara, mereka melihat bagaimana ketika guru kecewa, guru menangani emosinya sendiri. Mereka belajar dari hal-hal yang mereka lihat. Mereka lihat bagaimana guru meminta maaf ketika salah, walaupun itu kepada rekan kerjanya sendiri. Mereka melihat bagaimana guru menyelesaikan konflik dengan rekan kerja. Artinya, sebelum mengerjakan anak tentang kesabaran atau menghargai orang lain dan mengendalikan emosi, guru harus terlebih dahulu berusaha menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari bagaimana cara menyelesaikan emosinya sendiri. Bagi saya, inilah makna sebenarnya dari membangun kecerdasan emosional di tempat kerja saya sendiri yang tentunya di pendidikan anak usia dini. Lingkungan kerja yang sehat bukanlah lingkungan yang tidak pernah memiliki konflik, tapi lingkungan kerja yang sehat adalah lingkungan yang mampu mengubah konflik menjadi pembelajaran. Perbedaannya menjadi ketakutan dan emosi menjadi sarana untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, melalui mata kuliah kecerdasan emosional ini, saya semakin memahami bahwa keberhasilan seseorang di dunia kerja tidak hanya ditentukan dengan kecerdasan atau tidak hanya ditentukan dengan intelektual, kemampuan teknis, tetapi juga dari kemampuan mengendalikan emosinya, berempati kepada orang lain, berkomunikasi dengan baik, serta menjaga hubungan yang positif dengan orang lain. Sebagai penutupnya, saya ingin menyampaikan satu kalimat yang sangat membekas bagi saya. Anak-anak mungkin akan lupa apa yang kita ajarkan hari ini,
Namun, mereka akan selalu mengingat bagaimana kita membuat mereka merasa aman, dihargai, dan dicintai. Dan itu semua berawal dari kemampuan guru bisa mengelola emosinya sendiri. Semoga saya dapat terus belajar menjadi guru yang tidak hanya cerdas dalam mengajar, tetapi juga cerdas dalam mengendalikan emosi sehingga mampu menjadi teladan dan teladan bagi anak-anak maupun rekan kerja. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Dr. Sriwantini, MPD dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.